Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah berkenankan kita bersilaturahmi, bersambung hati, bertatap wajah dengan semata-mata mengharap ridha Allah agar hidup kita barakah fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini jamaah sekalian, sedikit menyampaikan sebuah tema membangun kesadaran berislam kafah tegakkan syariah. Kelihatannya sangar ya Bapak ya. Kalau tegakkan syariah itu rasanya kayak gimana gitu ya. Padahal syariah itu ya aturan Allah itu aja. Jadi Islam kafah itu ya identiknya dengan syariah. Tapi kalau memakai kata-kata syariah atau syariat itu kayak sesuatu yang mengerikan gitu ya. Padahal tidak. Justru syariah itu membawa assalamah, membawa kedamaian, membawa kesejahteraan bagi kita umat manusia dari sang sang pembuat syariah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah, tentu kajian ini semata-mata di samping silaturahmi juga dalam rangka memperbaiki diri kita jemaah sekalian. Ya, jadi siapa lagi yang melakukan perbaikan ini kalau bukan diri kita, atau tidak mulai saat ini atau mulai yang sekecil-kecilnya ya, karena kaum manapun ya di dunia ini sebagaimana firman Allah surah Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah suatu kaum. Ada yang mengatakan nasib, ada yang mengatakan keadaan, situasi, kondisi, ya, apapun itu. Ya, jadi Allah tidak akan merubah suatu kaum itu hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga kaum itulah yang berusaha bagaimana bisa merubah dirinya. Jadi sebetulnya makanya kan Allah itu yaghfiru liman yasha, ya kan, wa yu'adzibu man yasha. Allah sering mengatakan dengan firman-Nya yasha. Yasha itu apa? Kehendak Allah yang diselaraskan dengan ikhtiar manusia. Makanya sering di akhir ceramah panjenengan itu ya, wabillahi taufiq wal hidayah gitu ya. Taufik itu apa? Keselarasan antara takdir kudrah iradah Allah, antara pertolongan Allah dalam konteks permohonan kita dengan usaha kita. Seperti itu ya sekalian. Sehingga upaya kita untuk merubah diri kita untuk mendapat takdir Allah yang terbaik adalah dari bagaimana kita berupaya merubah diri kita sendiri. Apakah itu dirubah dalam pemikiran, ya, bagaimana mindset kita dalam hidup ini, karena hidup kita ini sementara, hidup ini tidak lama, ya, umur kita di dunia ini pun sebagaimana sabda Rasulullah, ka'abiri sabil, sebagaimana orang yang melintasi perjalanan. Seperti saya ini kan tadi perjalanan dari Irak ya Pak ya. Irak itu iringan jarak. Nah sini kan nggak lama ya kan. Nanti pada akhirnya dari sini saya akan pulang ke rumah saya. Nah rumah kula jenengan aslinya hidup manusia di surga. Jadi kita ini ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dari ciptaan kakek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa adalah hidup di surga. Lalu diambilkan Allah ke dunia. Untuk apa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Untuk mendapatkan satu kesempatan bercocok tanam yang nanti di akhirat bisa dipanennya. Seperti itu jamaah sekalian. Atau bahkan kalau orang Jawa itu orang wong urip kulir kadya mampir ngombe ya kan, bagikan mampir minum saja. Apalagi di sini tidak ada minumnya ya. Mungkin puasa semua. Ya. Ini tidak apa-apa, nanti silakan ngunjuk-ngunjuk sendiri atau ngunjuk celono yang sarungi ya. Jadi, merubah mindset kita mas kalian, mindset hidup kita. Afala tatafakkaru. Kemudian merubah dalam perkataan kita, makalah kita, qauliyah kita. Yang biasanya kalau ngendikan, kalau ngomong, kadang-kadang ngomong kita kan pelantur ya. Apalagi kalau sudah di warkop gitu. Ini pengalaman saya sih. Nggak tahu kalau jenengan. Jadi saya itu kalau sudah di warkop sambil bikin materi gitu, ketemu temen ya ngomongnya yang ngalor itu. Ya bahas masalah lucu lah, sing apalah macam-macam ya. Itu jamaah sekalian. Jadi perkataan kita tata sedemikian rupa, kita rubah diri kita
agar dalam setiap perkataan ini mengandung unsur nilai-nilai pahala. Tuh. Kemudian dalam perbuatan tentu amaliyah, ya amaliyah kita. Mungkin yang selama ini langkah kita hanya menuju ke tempat-tempat apa ya yang tidak berguna misalnya ya kita rubahlah diri kita untuk bagaimana melangkah cenderung kepada sesuatu yang lebih baik. Biasanya nuwun sewu di waktu istirahat panjenengan hanya mampir di belakang gedung, di sana pinggir kali ada warkop itu apa warung kecil itu ya. Karena saya pernah mampir di situ. Ya, ada sebagian jamaah di sini mau tak bayar tapi sungkan aku. Nah, itu misalnya. Nah itu monggo lah sekali-kali ya tidak hanya di kadang-kadang pelajaran ya kalau saya lihat di warkop sampai semalam suntuk loh itu. Dan itu masa ngaji kan nggak mungkin dah. Marilah kita tilawah bersama di warkop STK. Tidak mungkin juga. Ya. Ini kadang-kadang kita, nah ini merubah bagaimana perbuatan kita ini menjadi lebih bermanfaat. Yang tidak kalah pentingnya adalah dibingkai hidup kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti surah Al-Imran 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kita ini merubah diri kita menjadi benar-benar bertakwa. Ya, yang tadinya hanya takwa separuh-separuh dengan kajian ini mudah-mudahan menambah ketakwaan kita. Ya termasuk sing ngomong barangnya tadi. Ya. Jadi pandai ngomong kadang-kadang sing hati-hati ini justru jargoni. Bisa berujar gak iso nglakoni. Nah, ngomongnya gampang. Makanya ini juga belajar dari panjenengan semua agar haqqa tuqatih. Yang lebih hebat lagi endingnya ayat ini adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal kecuali tetap membawa visi dan misi Islam yang kafah. Islam yang rahmatan lil alamin yang digambarkan di dalam surah Al-Baqarah 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Itu jamaah sekalian. Apa arti Islam kafah itu? Ya, kafah adalah totalitas. Islam yang kafah adalah Islam yang menyangkut keseluruhan. Sehingga dalam hal ini konsep fundamental di dalam ajaran Islam yang mengacu kepada penerapan nilai-nilai Islam itu sendiri secara menyeluruh dan komprehensif dalam setiap aspek kehidupan. Jadi tidak ada Islam itu hanya sholat saja, tidak ada. Islam itu hanya zakat, puasa tok juga bukan. Islam itu ya ada muamalah, ada munakahah, ada mawaris, bahkan ada berpolitik, berbudaya, berbangsa, bernegara. Itu ada di dalam tatanan dan tuntunan Islam. Loh, Mas mau guyonan loh, Mas. Wah, ini aku dikira aku jaluk temenan nih ya. Padahal dikai juga nolak ya. Hanya Ustaz geragas ini. Terima kasih Mas ya, barakallah ya. Jadi itu jamaah sekalian. Makanya Imam Syafi'i mengatakan as-siyasah minasyariah. Politik itu pun bagian dari syariat. Makanya jangan alergi terhadap bicara Islam kafah, menegakkan syariah. Syariah itu ya termasuk bagaimana kita berpolitik, berbangsa, bernegara. Berislam itu dalam konteks kita bernegara di Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berpancasila, ya tetap itu ajaran Islam sesuai dengan Pancasila. Atau Pancasila satu pun tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi salah besar kalau ada yang mengatakan Islam ya Islam, apa itu politik ya politik. Bukan. Politik itu ya bagian dari ajaran Islam. Ngapunten, kula jenengan pernah melihat bagaimana Rasulullah menjadi pemimpin. Ya kan? Lalu menunjuk khalifah Abu Gosong, Abu Bakar ya kan? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Khalifah itu kalau dalam bahasa sekarang presiden lah. Ya, presiden. Sehingga tahun baru Hijriah itu dulu dinamakan Hijriah itu karena keputusan SK Presiden Umar bin Khattab. Beda dengan Presiden Prabowo. Ya, itu kalau Prabowo di Indonesia sehingga presiden sing akhirnya huruf O. Ya kan, makanya sudah di apa statemen wong Jawa. Wis to, masyaallah api kaya apa, nek mburine ora huruf O, angel dadi. Soekarno, Soeharto, Susilo, Joko Widodo gitu. Makanya jenengku nek calon kepala presiden, jenengku bukan Khozin Paijo. Insya Allah gak dadi. Karena jelek-jelek ini Mas, mantan calon kepala desa saya. Akhir tahun 98 setelah reformasi itu
Saya pikir sudah supremasi hukum hebat. Saya calon kepala desa. Alhamdulillah kalah. Namanya juga mantan calon kepala desa ya, bukan mantan kepala desa. Itu jangan sekalian. Jadi nilai-nilai Islam kafah yang kita terapkan dalam aspek kehidupan kita. Sehingga di dalam hal ini kita harus meningkatkan pola keagamaan, pola keislaman kita. Jangan sampai ada pola Islam itu yang kita pelajari secara lemah atau salah, ya, sehingga Islam itu ya hanya sebatas sebagai parsial saja. Padahal ketika kita pahami Islam ini secara kuat, secara benar, maka Islam ini akan menjadi satu pemahaman yang universal, integral, syumuliyah, ya, yang tidak sebatas pada ajaran ritual atau moral saja. Ya, seperti itu. Jangan sampai kita memahami Islam satu sisi lemah, tidak paham terhadap Islam itu sendiri, tapi di sisi lain baru paham Islam tentang jihad, salah juga memahami jihadnya. Ya, akhirnya bawa bom ke sana kemari. Akhirnya membawa Islam itu katanya Islam ISIS. Padahal nggak ada Islam ISIS itu. ISIS itu di Masjid Al-Kausar ini. AC sejuknya luar biasa ISIS. Ya, makanya nggak ada teroris itu, nggak ada Islam teroris itu, nggak ada. Teroris itu di pasar itu, teroris. Terornya makin laris itu. Islam itu ya agama damai. Makanya nuwun sewu, saya itu kalau ngisi pengajian walaupun di gubernuran, di Polda, dimanapun, ya saya namanya juga ngaji, ngatur jiwa. Dakwah itu ya ramah bukan marah, mengajak bukan mengejek. Itu merayu bukan mengguyu, apa mengguyu ya? Menertawakan. Ya, tidak seperti itu. Makanya kan ada syairnya dia, ojo ngafirke marang liyane kafire dhewe, seperti itu. Jadi sesama muslim dilarang kita saling mengkafirkan, ya, nggak boleh kita menjustifikasi seseorang. Lebih baik kita bermuhasabah kepada diri kita. Sudah benar nggak Islam kita? Sudah benar nggak, lurus nggak pemahaman kita terhadap agama kita? Sehingga mempelajari Islam ini secara mendalam, ya, dengan penuh keyakinan, serta bagaimana berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengamalkan, mengimplementasikan di dalam kehidupan kita. Seperti itu jamaah sekalian. Sehingga benar-benar kita rasakan bahwa Islam adalah agama yang diridhoi Allah. Tidak ada agama yang diridhoi Allah kecuali Islam. Ya, di dalam surah Al-Imran surah 19 dan 85, innad dina indallahil Islam. Kalau di hadisnya Rasulullah itu al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu sangat tinggi derajatnya, tidak ada yang melebihi derajatnya Islam itu sendiri. Itu. Tapi ini untuk pemahaman kita. Sering saya sampaikan, jangan sampai kemudian kita meremehkan agama lain. Ingat, negara ini adalah negara Pancasila, bukan negara Islam. Ini kembalinya kepada diri kita, bahwa kita berislam ini untuk kita pegang teguh sebaik-baiknya, karena kita ini diberikan Islam, hidayah, iman oleh Allah, semata-mata ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak berarti meremehkan orang lain. Seperti itu jamaah sekalian. Di dalam ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, wa may yabtaghi ghairal Islam, barang siapa yang mencari agama selain Islam, ya, dalam amalan apapun, ya, dia amalannya itu tidak berdasarkan agama Islam, falay yuqbala minhu, tidak akan diterima amal-amalnya. Lan itu tidak akan. Kalau la tidak, bisa jadi kemungkinan iya. Ya, sekarang ketika ketemu sama Ayu Ting Ting misalnya, ditanya cinta nggak padaku? Tidak. Tapi suatu saat, iya, itu la. Tapi kalau lam belum. Nah, di sini lan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalia seorang manusia yang sandaran Islam bukan sebagai pedomannya. Ini jamaah sekalian. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan nanti di akhirat termasuk orang yang rugi. Ini jamaah sekalian.
Kemudian kalau Islam kita pelajari secara sungguh-sungguh akan dapat kita rasakan bahwa Islam ini benar-benar rahmatan lil alamin. Bukan hanya membawa kasih sayang kepada sesama muslim, bukan hanya membawa rahmat kepada seluruh manusia, tapi justru membawa rahmat kepada seluruh alam semesta. Baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Baik yang bernyawa maupun makhluk hidup. Hidup mati maupun makhluk mati. Itu Islam. Sehingga orang Islam idealnya adalah bagaimana menjaga ekosistem alam ini sebaik-baiknya. Ya, inilah kedamaian Islam itu dalam kehidupan kita, sehingga Allah memberikan penegasan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah itu tidak mengutus Muhammad kecuali membawa visi rahmatan lil alamin. Dan terakhir, Islam ini mencakup segala aspek yang tadi saya sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Segala aspek kehidupan kita harus kita dasari dengan Islam agar semuanya akan bernilai ibadah. Disinilah jamaah sekalian, maka kita berkewajiban untuk menjaga Islam. Intang surullah yang surukum. Apabila kalian menolong agama Allah, menjaga agama Allah, Allah pun akan menolong kalian, menjaga hidup kalian. Seperti itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami Allah yang menurunkan Al-Quran sebagai pedoman agama Islam, dan kami pula yang menjaganya. Kenapa memakai kalimat kami? Pertama, makna kami itu menandakan keagungan Allah. Yang kedua, kami menggambarkan bahwa keterlibatan kita akan berperan penting di dalam menegakkan kejayaan Islam dan kaum muslimin. Izzul Islam wal muslimin. Bagaimana cara kita menjaga Islam? Yang pertama, pelajarilah Islam dengan sungguh-sungguh. Jadi di tengah kecapaian panjenengan, ada kajian-kajian seperti ini dari teman-teman kita di Al-Kausar ini agar sedikit menambah wawasan kita. Yang kedua, berusaha bagaimana mengamalkannya dan kemudian mendakwahkannya kepada orang lain, sehingga Islam ini akan benar-benar menjadi sebuah terapan di dalam kehidupan kita, menjadi pribadi-pribadi yang kafah, pribadi yang komprehensif, yang memiliki salimul aqidah, sahihul ibadah, dan berakhlakul karimah. Itu jamaah sekalian. Maka next time kita akan membicarakan tentang bagaimana ibadah, sahihul ibadah dalam perspektif Islam. Ya, itu jamaah sekalian. Jadi insya Allah mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, bisa ketemu lagi. Jadi kalau ditanggap lagi nanti akan sampaikan tema ini. Ya, kalau ditanggap lagi ya alhamdulillah, kalau tidak ya innalillah. Ya alhamdulillah, yang penting mudah-mudahan barokah semuanya, sehat semuanya, Allah meridhai kita, barokah fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang belum sempat disampaikan. Dalam hati mau tanya Ustadz, kapan selesainya? Ya udah cukup sekian ya. Terima kasih Bu Morasih di Surabaya. Terima kasih atas perhatian panjenengan semua. Ya, dan terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.